Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat siang. Saya berharap semuanya datang dengan keadaan yang baik dan sehat. Haleluya. Semuanya bersuka cita ada dalam rumah Tuhan. Amin saudara. Kita datang di dalam rumah Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Mari bangkit berdiri bersama dan kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Mari berdoa bersama, katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karuniamu Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan yang ajaib, yang mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidupku. Masa depanku Engkau jamin dan hidupku ada dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan sama-sama, amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Yeay. Bolehkah kita tepuk tangan sama-sama? Ikuti kami saudara. Boleh sambil goyang kanan kiri saudara. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Semua, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Lagi, Yesus ajaib, semua yuk. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Ajaib bagiku, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yang percaya katakan amin. Lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagi saya dan saudara. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah, tak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yuk, tepuk tangan yuk. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus
Saudara saja yuk. Setiap hari tambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah, tak berubah kasihnya, kasihnya. Oh, tambah indahnya. Sampai bumi berlalu Dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yang berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat lagi. Semuanya sebab Yesus ajaib. Yang percaya pada nama Yesus berikan tepuk tangan bagi dia. Dia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap Tuhan yang sama yang mengasihi saya dan saudara. Amin. Bilang sama samping kanan kiri, Yesus ajaib buat engkau. Yesus ajaib. Pertolongan, hatiku takut, hatiku bimbang, namun firman-Nya berkata, semua mintalah akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah, ketuklah, itu akan dibukakan bagimu. Mari angkat suaramu, namun firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah menemukannya, bahkan mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah.
Haleluya, katakan sama-sama amin, amin, amin. Silakan duduk kembali lagi. Firman Tuhan ya dan amin, saudara. Tuhan, Engkau berkata bahwa ketika kami meminta, Kau sebagai Bapa yang baik memberikannya kepada kami. Saat kami meminta ikan, Engkau tidak memberikan kami ular, Tuhan. Terima kasih buat anugerah karya penebusan. Thank you, Jesus. Karya penebusan yang Kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai, ku Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang besar. penebusan yang Kau kerjakan di hidupku Membuatku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan
Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu dan bersorak bagi Tuhan. Angkat pujianmu atas karya penebusan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat anugerah-Nya, ingat pertolongan-Nya, ingat pengampunan-Nya dalam hidupmu. Tuhan, mari pegang hati kami Tuhan saat ini. Saat kami menyembah, kami minta biarlah Engkau menyelidiki hati kami Tuhan. Dan berikan kami hati seperti hati-Mu Yesus. Haleluya. Mari ambil waktu mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Ambil waktu ini saudara berkata-kata dan berdoa kepada Tuhan. Ucap syukur untuk anugerah keselamatan. Ucap syukur bahwa dosa-dosamu telah diampuni. Sebab oleh kasih karunia-Nya kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Sebab oleh karena kasih karunia-Nya kau diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil kerja kerasmu. Tapi semata-mata karena pemberian Allah. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang mulia. Mari serukan bersama, Jesus, You are so great. You are so wonderful. You are glorious. Oh, itu sebabnya kami menyembah-Mu siang hari ini. Di dalam rumah-Mu. Jesus, Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Biar saudara saja nyanyikan, ya Tuhanku. Mari angkat tanganmu dan nyanyikan pujian ini. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Selagi ku, inilah yang ku renungkan Tuhan. Setia. Mari pandang Dia saja. Pujian dan pengagungan kepada. Mari sambil bangkit berdiri perlahan saudara, biarlah manis. Ini nyanyian hati kami Tuhan. Oh Tuhan dan hati. Karena sekali lagi inilah yang ku renungkan. Mari angkat kedua tanganmu. Setia dalam susah, dalam senang,
dalam keadaan diberkati, dalam keadaan kecukupan Tuhan. Ajari kami untuk menyembah-Mu. Mari bawa seluruh hidupmu, bawa seluruh persoalanmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Kau dengar Tuhan, oh manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Yang bersuka cita di dalam Yesus, berikan kemuliaan bagi Dia. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu nyanyian pujian dan padamu, hanya padamu kami bernyanyi. Manis sekali Tuhan, dan hatiku bersyukur. Karena siapa? Karena inilah yang ku renungkan, setiap waktu nyanyian pujian dan hanya kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Oh Tuhan, Yesus manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersyukur, dan hatiku dan hatiku dan hatiku dan ku bersuka. Karena Tuhan kami menyembah, karena Tuhan kami beribadah siang ini. Haleluya. Come on, worship. We worship you, Lord. Allah yang sanggup yang kami sembah. Allah yang sanggup. Allah yang sanggup membuka jalan. Kami menyembah Allah yang Maha Kuasa. Biarlah perkataan iman keluar siang ini Tuhan. Perkataan iman yang berharap hanya kepada Tuhan. Yang berkata bahwa pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Yang percaya katakan haleluya. Glory, glory, glory. Oh, berikan pujian kepada Dia Tuhan Allah. Dia yang telah ada, Dia yang ada dan yang akan datang. Yesus, Yesus. Biarlah seluruh bangsa menyembah. Kami di sini.
Oh Jesus. Oh, angkat suaramu, angkat hatimu. Dia hadir di tengah-tengah kita. Jangan buru-buru untuk menyudahi penyembahanmu, saudara. Dia hadir di tengah-tengah. Dia tidak saja menikmati penyembahan kita, tetapi sebagai Bapa yang baik, Dia pun meneliti, bahkan melihat sampai kedalaman hatimu. Apa yang kau butuhkan, Dia tahu. Tapi jangan biarkan hal-hal itu menyusahkan hatimu, membuat engkau cemas. Mari nikmati saja kasih-Nya. Terima saja penyediaannya. Terima saja anugerahnya, terima pengampunannya. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Jamah setiap hati Tuhan, jamah setiap hati. Jamah setiap hati. Jesus, sing it. Oh, here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified and be magnified. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Come on, sing it out. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back. Terima kasih Tuhan. Yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Here I bow, so here
sini kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau di dalam setiap keadaan. Kami belajar untuk mendisiplin diri kami, untuk tetap percaya kepadamu, untuk tetap mengandalkan Engkau. Di tengah badai sekalipun kami mau mengangkat tangan kami untuk menyembah-Mu. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena kami tahu Tuhan punya rencana yang sangat spesifik dalam hidup kami. Dan Engkau tidak pernah membiarkan rencanamu gagal atau digagalkan. Engkau selalu menyediakan, memelihara, melengkapi kami untuk menggenapi dalam setiap rencana panggilan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau urapi, Kau berkati setiap jemaat-Mu tempat ini. Berkati urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Sehingga semua kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom, silakan duduk semuanya. Senang bisa kembali melayani tempat ini. Saya selalu percaya dalam setiap pelayanan tidak pernah ada yang kebetulan. Tadinya saya memang dijadwal tanggal ini, tapi kemarin sempat saya minta rubah jadwal. Saya jarang sekali mau rubah jadwal karena ada beberapa teman dan ipar semua datang dari US. Kita mau kumpul, tapi ternyata kemarin sempat ada kerusuhan, jadi mereka lari semua ke Bali. Lari ke Bali, lama di Bali gak mau balik. Terus saya bilang baliklah, udah aman Jakarta. Maunya ketemunya ya sekarang-sekarang ini, makanya saya minta mundur. Tapi singkat cerita sesuai schedule awal, jadi saya hubungi penjadwalan lagi. Tanggal ini saya bisa, kalau masih kosong masih bisa, saya bisa melayani hari ini. Akhirnya saya kembali ke jadwal hari ini. Artinya adalah saya percaya diberikan Tuhan satu hikmat bahwa enggak ada satu yang kebetulan. Kalau Tuhan memang menetapkan, ya menetapkan. Hari ini saudara hadir, hari ini saya bisa melayani juga bukan satu kebetulan. Enggak ada yang kebetulan, enggak ada yang terlambat buat Tuhan, amin. Yang suka terlambat itu kita biasanya. Ya kan? Terutama kalau ke gereja jangan terlambat. Kalau di mana gereja saya beribadah, jangan pun on time. Jangan pun terlambat maksudnya. On time aja saudara enggak bisa masuk. Karena kita pakai tiket. Dan tiket itu akan dihanguskan 5 menit kali, 5 menit atau 10 menit sebelum jamnya. Tiket itu kalau nggak di-scan akan hangus. Nah saudara harus cari tiket lagi. Ya, tiket war tiap minggu. Nah, begitu antusias orang mau beribadah. Nah saya percaya hari ini kita semua juga antusias mau beribadah, amin. Dan antusias di dalam Tuhan. Kenapa kita gampang sekali mau menyerah? Karena kita tidak tahu tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Karena kita tidak sadar bahwa Tuhan punya tujuan yang sempurna. Rencana Tuhan yang tidak bisa gagal dan tidak boleh digagalkan dalam hidup kita. Dan dunia atau kehidupan kita buat orang percaya khususnya ya. Saya tidak membahas orang yang tidak percaya. Buat kita orang percaya, kita ini masuk di dalam rencana Tuhan seperti satu puzzle yang besar tadi saya katakan. Dalam satu puzzle yang besar. Ada bagian-bagian ribuan, jutaan, bahkan kalau kita sekarang mungkin billions ya, miliar. Bagian kecil-kecil dan puzzle itu harus disambung semuanya untuk menjadi satu gambaran yang jelas. Yang tadinya scattered, yang tadinya terpisah-pisah. Sama Tuhan mau dipasang jadi satu gambar yang sempurna. Ada bagian kalau saudara lihat puzzle bagian yang lebih gede. Ada bagian yang lebih kecil. Tapi kecil atau besar itu doesn't matter. Yang lebih matter adalah nggak boleh ada satupun puzzle yang hilang. Mau itu yang paling kecil, kalau itu hilang, gambar itu nggak sempurna. Anak saya suka main puzzle. Nah pernah suatu saat bagian kecil, ada bagian kecil tuh hilang. Wah dia langsung heboh, dia suruh susternya nyariin, cari. Susternya bilang ya nanti tenang aja, sore kan mbak nyapu lagi, kalau sore mbak nyapu nanti pasti ketemu. Enggak, cari sekarang. Kan udah jadi, Asyar udah jadi semuanya tinggal kecil. Iya pokoknya cari sekarang, kalau enggak ketemu ini enggak jadi sus, dia bilang begitu. Anak kecil aja, dia enggak mau hilang satu bagian puzzle-nya, dia harus cari sampai ketemu supaya puzzle itu selesai. Dan dia bisa bilang, I'm done it, this is finished. Selesai. Kerjaanku selesai, karyaku selesai, dia bisa pamerkan. Apalagi Tuhan. Kalau ada satu bagian aja yang hilang, satu bagian aja nggak lengkap di dalamnya, dia nggak bisa bilang, ini loh karyaku.
Dia nggak bisa banggakan, jadi mau besar, mau kecil, mau hebat, mau saudara enggak, mau dianggap orang, mau nggak dianggap orang, mau duitnya banyak, mau enggak, mau pangkatnya tinggi, mau enggak, mau ngetop, mau enggak. Semua di dalam Tuhan, saudara, penting. Di mata manusia mungkin kok nggak terlalu penting, it's okay, tapi di mata Tuhan penting. Kalau ada satu dari kita nggak mengenapi itu, dia akan cari sampai kita mengenapi. That's the purpose of your life. Ketika kita tidak tahu purpose, ketika kita tidak sadar akan purpose, kita akan mudah menyerah. Kita akan mudah kecewa. Kita sering tanya, kenapa? Kapan bagianku? Kapan waktunya Tuhan genapi aku, doaku, dan seterusnya. Kita menjadi takut, khawatir. Karena kita pikir semua hidup kita itu hanya tentang kita. Kita nggak sadar kalau kita diciptakan Tuhan dan kita hidup itu bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Loh, masa saya diciptakan untuk orang lain? Ya jelas, kalau kita tidak diciptakan untuk orang lain, buat apa Tuhan nyiptain kita? Mending nyiptain pisang. Nggak berantem, diem, warnanya bagus. Tuhan ciptain kita serupa dan segambar dengan Dia. Dia ciptain kita dengan kehendak bebas. Dengan nafasnya sendiri. Dia ciptain kita, dia urapi kita, dia penuhi kita dengan rohnya. It doesn't make sense, gak mungkin. Kalau itu cuman supaya kita bertumbuh dewasa, kawin, punya anak, bisnis, dapat duit, nabung, mati. Gak mungkin kan? Tuhan ciptain kita supaya kita bisa melengkapi pasal yang Dia sudah desain. Hidupmu, suami-suami, bukan satu kebetulan kau akan melengkapi istrimu, istri-istri, bukan suatu kebetulan kau melengkapi suamimu. Bukan satu kebetulan ketika engkau menikah, engkau punya anak, sekalipun anak itu mungkin challenging buat engkau. Bukan satu kebetulan dia dipercayakan dalam hidupmu, bukan satu kebetulan kau kerja di tempat kerja yang diperlakukan tidak adil dan bosmu menjengkelkan. Bukan satu kebetulan kau ditipu oleh rekan kerjamu, bukan satu kebetulan kau mengalami sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, bukan satu kebetulan. Semua itu ada di dalam desain Tuhan. Ada yang namanya big purpose. Big purpose itu ada purpose yang besar. Big purpose saudara dengan saya sama semuanya. Ini tujuan Tuhan nyiptain kita. Untuk menggenapi rencana panggilannya. Nah, dari big purpose ini masing-masing punya purpose, specific purpose. Masing-masing punya life purpose. Ada yang jadi businessman, hamba Tuhan, ada yang jadi profesional, dokter, engineer, pilot, dan jadi siapa saja. Di tempatmu masing-masing, engkau akan menggenapi panggilan Tuhan. Mungkin kau pikir, aku cuma pedagang kecil-kecilan, bagaimana aku bisa menggenapi panggilan Tuhan? Tidak ada. Tuhan tidak pernah bekerja dari yang besar. Tuhan selalu kerja dari yang kecil. Selidiki Bible-mu. Jadi gak usah terlalu bangga kalau engkau gede, jemaatmu banyak, bisnismu besar, hartamu banyak, terus kau bilang, oh Tuhan bekerja melalui aku. Ya, Tuhan akan bekerja melalui yang besar untuk berbuah banyak, tapi startnya selalu dari yang kecil. Nggak akan jadi besar kalau nggak dimulai dari kecil. Jadi Tuhan kerja dari yang kecil. So, hargai setiap bagian, setiap musim kehidupanmu. Tahun 1900-an, ada seorang pengkhotbah bernama Mordecai. Dia pengkhotbah KKR keliling begitu. Kalau zaman sekarang kayak Maurice Cerullo gitu ya. Dia khotbah keliling khotbah. Suatu saat dia khotbah mengadakan tenda revival di Charlotte, Carolina tahun 1900-an. Di situ ada dua anak muda, youth, 14 tahunan, datang untuk ikut ibadah di sana. Tapi karena tenda itu sudah penuh, anak muda itu berusaha mencari tempat duduk, gak ketemu. Akhirnya anak muda dua ini memutuskan daripada mengganggu untuk meninggalkan tenda itu dan tidak jadi ikut karena gak ada tempat. Ada seorang Asyir yang melihat dua anak mudanya akan keluar meninggalkan tenda. Dia bilang, not on my watch, tidak akan lolos kamu dari perhatianku, gak boleh kamu keluar, ayo masuk. Dia cariin tempat, geser, orang suruh geser. Akhirnya singkat cerita dua anak muda ini bisa duduk dan ikut KKR itu. Dan di KKR itu anak muda ini menerima Yesus, menyerahkan dirinya kepada Yesus, dibaptis.
Dua anak muda ini bernama Billy Graham dan Grady Wilson. Grady Wilson adalah orang yang manajer dari Billy Graham, yang menyiapkan semua crusade dan KKR Billy Graham. Bukan Mordecai Ham, pengkhotbah yang hebat itu. Bukan juga Billy Graham, yang kita semua orang Kristen tahu siapa dia. Bukan juga Grady Wilson. Tapi seorang usher, yang even Billy Graham sendiri lupa namanya. Tapi dia nggak pernah lupa kisahnya. Yang semua orang tidak tahu, seluruh dunia tidak tahu. Semua orang tahu Billy Graham, tapi semua orang tidak tahu siapa usher ini. Mungkin di KKR itu sendiri, dia bukan siapa-siapa. Tapi tanpa usher ini, there is no Billy Graham. Tanpa usher ini, ribuan bahkan puluhan ribu tidak mengenal Tuhan Yesus. Di mata Tuhan, beda dengan mata manusia. Nggak tahu siapa dia. Di mata Tuhan, usher ini adalah orang yang luar biasa. Engkau mungkin di bagian yang kecil, tapi engkau dengan setia. Jadi usher, salaman tiap hari. Waktu engkau salaman nih, engkau punya purpose. Engkau punya purpose, setiap orang yang masuk ibadah di gereja BSD ini diberkati. Engkau jaga di dalam doamu. Engkau menyalamani dengan sungguh-sungguh. Engkau bilang Tuhan berkati. Mungkin dalam hatimu, urapi dia, pulihkan dia. Sungguh-sungguh. Gak cuman senyum karena harus. Gak cuman nyanyi karena harus. Gak cuman main musik karena harus. Gak cuman khotbah karena harus. Dalam setiap pelayanan I have a purpose. I have a purpose untuk menjelaskan, mengajarkan supaya setiap jemaat bisa mengerti, bisa mendapatkan arti dari apa yang Tuhan ingin ajarkan buat saudara. That's my purpose. What's your purpose? Saudara, ada satu pertanyaan yang harus engkau jawab dalam hidup ini. Why we do what we do? Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Start, kenapa saudara ibadah? Ya Pak, saya kan Kristen, saya harus ibadah juga kan tiap minggu. That's why you asal-asalan ibadah. Saya ibadah karena saya nggak sabar untuk merayakan, celebrate Jesus in every Sunday. Itu biasanya dari hari sebelum kau sudah nggak sabar mau ibadah biasanya. Ya kan? Apa tujuanmu menikah? In every part of your life, engkau harus punya pertanyaan ini harus kau bisa jawab. Why we do what we do? Why get married? Kenapa saya menikah? Kenapa saya mau kerja? Kenapa saya mau ngambil jurusan kuliah ini? Ya papa saya dokter, mama saya dokter, saya dipaksa masuk ke dokteran. No. You have to know your purpose, you have to know your purpose. Nanti saya jelaskan bagaimana untuk bisa mengetahui itu. Kalau engkau nggak bisa jawab, if you don't know why we are doing something, we'll give up easily. Itu sebabnya kalau kita nggak bisa jawab ini, kita gampang nyerah. Wah suamiku jengkelin, istriku jengkelin, udah nyerah. Wah anakku jengkelin, nyerah. Wah ini ibadahnya kayaknya kurang asik, nyerah. Wah pelayanan di sini rekan pelayannya gesekannya nggak enak, nyerah. Wah kerja di sini kayaknya nggak betahin deh, nyerah. Engkau gampang banget menyerah karena engkau nggak bisa menjawab kenapa engkau lakukan apa yang kau lakukan hari ini di tempat ini. Ya jujurnya sih Pak, aku kerja di sini ya supaya bisa bayar bill aja. Ya nggak heran kalau kau gampang menyerah kalau begitu. Karena banyak tempat kerja yang kau bisa kerja supaya kau bisa bayar bill. Tapi beda kalau engkau bekerja di satu tempat kerja yang kau punya purpose, yang kau punya vision, yang kau punya misi, yang kau tahu, aku kerja di sini, mungkin aku nggak dapat banyak, tapi aku belajar, aku perlu belajar dari leadernya, aku perlu belajar dari value of the company. Ya, the purpose. Banyak engkau jemaat-jemaat milih gereja, milih pengkhotbahnya, milih present worshipnya dan seterusnya. Jujur. Saya ibadah kalau pas nggak pelayanan, saya ibadah atau keluarga kami ibadah di satu gereja, pengkhotbahnya nggak banyak yang nggak enak, apalagi buat saya banyak kayak ini apa sih kok khotbah biasa-biasa, paling yang enak cuma 1, 2, 3 aja yang enak, pemimpinnya aja, 1, 2 aja, senior pastor sama yang lain-lain kok kayaknya orang-orang dalam suruh khotbah kayaknya belum siap khotbah suruh khotbah kayaknya kok. But I stay in the church. Bukan karena khotbahnya.
Saya pribadi, saya nggak tahu yang lain. Saya pribadi stay di gereja itu because of the value. Karena suka nilainya, saya suka leadershipnya, saya suka budayanya. Saya di situ bukan dibangun dari khotbahnya, di khotbah saya bisa cari di YouTube. Saya bisa belajar. Saya juga khotbah sudah puluhan tahun. Tapi saya nggak bisa belajar mengalami nilai-nilai itu setiap hari, setiap minggu di tempat lain. Saya cuma buat saya pribadi, saya bisa di sana. Because I know my purpose waktu ibadah. I know my purpose in my marriage. Nggak selalu istri saya sempurna. Begitu juga saya. Kadang dia jengkelin banget. Kadang saya jengkelin dia banget. Saya dari orang yang paling rangapi, saya semuanya suka in order. Sampai kadang istri anak saya itu stres menderita karena saya kalau makan kececer dikit saya awas hati-hati gitu. Kayak gimana gitu ya. Sekarang saya berubah banyak. Begitu saya dapat istri, biasanya kan suami-suami kan kalau pulang celana ditaruh di bed. Itu istri saya itu kayak gitu. Waduh, dari situ saya kok gini, aduh. Tapi akhirnya karena saya tahu purpose saya bukan untuk rapi. Untuk ngerapiin ada mbak. Untuk bersihin meja makan, kalau kececernya pun ada yang lain. Purpose saya to get married adalah aku dengan dia tuh cocok, bisa saling melengkapi. Dan we have the same vision. We have the same mission. Itu yang merekatkan kami pada saat kita nggak cocok, pada saat kita berantem, pada saat kita selisih pendapat, pada saat kita saling menyinggung, kita rekat lagi. Karena we have the same purpose. Kalau engkau nggak punya tujuan yang jelas, no wonder engkau gampang banget nyerah. When purpose is not known, abuse is inevitable. Saudara tahu kata abuse, penyalahgunaan. Abuse itu dari kata abnormal use. Ketika tujuannya nggak jelas atau nggak diketahui, di situ penyalahgunaan pasti terjadi. Engkau nggak tahu tujuanmu dibuat Tuhan jadi kaya karena apa. Engkau nggak tahu tujuanmu diangkat Tuhan. Punya posisi tinggi, punya jabatan tinggi. Punya ketenaran, punya keahlian, punya kehebatan. Engkau nggak tahu tujuanmu apa. No wonder engkau menyalahgunakan semuanya itu. Oh gua kaya karena gua hebat. Karena gua pintar. Karena gua layak. Nggak heran engkau jadi pelit, kikir, tamak, nggak pernah puas dan makin serakah. You abuse your materialism. Karena engkau nggak tahu tujuannya. Engkau nggak tahu tujuannya dikasih Tuhan talenta untuk melayani, untuk nyanyi hebat, untuk khotbah, untuk engkau nggak tahu tujuannya. Jadi begitu engkau diangkat jadi hebat, pengikutmu banyak, jadi sombong. You abuse your talent. Karena engkau nggak tahu tujuannya. Kenapa orang korupsi di posisi tinggi? Karena nggak tahu tujuannya. Tujuannya seharusnya melayani rakyat, tapi akhirnya dibuat melayani dirinya sendiri. Instead of melayani, minta dilayani. Banyak orang datang ke restoran kami. Jemaat, kadang orang-orang teman-teman gereja. Kemarin juga satu rombongan dari gereja di Karawaci datang. Saya layani ngobrol, piringnya selesai, saya angkat. Ditahan sama mereka. Jangan pastor, jangan. Suruh mbaknya aja yang mulai. Loh, saya bilang what's wrong? Nothing is wrong. Kan saya pelayan Tuhan. Melayani Tuhan bukan cuma khotbah di gereja. Bersihin piringmu, ngambil piringmu, it's okay for me. Itu juga pelayanan. Karena I know my purpose. Itu gak membuat saya lebih rendah. Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya gak membuat Tuhan Yesus lebih rendah. He serve. Karena dia servant leaders. Dia pemimpin yang melayani. How about you? Berapa banyak kita merasa berhak, merasa hebat, merasa pintar. Oh gue kaya karena gue pintar. Dulu saya juga mikir gitu. Orang-orang kaya-kaya itu pintar-pintar. Ternyata setelah saya sekarang punya rekan, teman yang kaya-kaya banget juga. Baru saya tahu bahwa mereka yang kaya gak pintar-pintar amat. Dan even banyak yang gak pintar. Ngomong aja kadang buat saya sepaneng gitu. Ini ngomong kok ngalor ngidul, gini kok bisa kaya ya?
You pikir you hebat karena you hebat. No, you hebat karena Tuhan izinkan you hebat. If you pikir you hebat karena you hebat, be careful. Hati-hati. You abuse, menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan buat saudara. See? Inti dari purpose itu adalah untuk melayani yang lain. Untuk melayani orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri. Kalau engkau gak punya rencana untuk melayani orang lain, then you don't need a purpose. Sekali lagi. Inti daripada tujuan hidup itu adalah untuk menjadi berkat, menjadi dampak, melayani yang lain. Kalau engkau gak punya tujuan untuk melayani orang lain, kau gak punya tujuan untuk menjadi dampak buat orang lain, then you don't need a purpose. Kau gak punya, tidak perlu tujuan hidup. Hidup aja semau-maunya. Ada duit, nikmati aja semau-maunya. Ada talent, pakai aja semau-maunya. You don't need a purpose. Kau gak butuh purpose. Tuhan memanggil kita itu untuk menjaga image-nya, bukan untuk menjaga image kita. Matius 5:16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan apa? Bapamu yang di surga. Gak memuliakan keluargamu, gak memuliakan suamimu, memuliakan istrimu, memuliakan orang tuamu, memuliakan gerejamu, memuliakan pastormu, memuliakan companymu. Enggak, memuliakan Bapa di surga. Itu karenanya kalau orang jaim untuk selain Tuhan, buahnya adalah kemunafikan. Lu anaknya pendeta, jangan gitu di sekolah. Gue istrinya pendeta. I have to behave. Saya gak pernah ngajar istri saya, anak-anak saya. You can ask my kids. Gak pernah sekalipun saya ngajar anak saya, lu anaknya pendeta lu ya. Lu di sekolah jaga diri. They know I'm a pastor, they know I'm a preacher. I tell my kids, kalau gurumu salah challenge. Guru agamanya ngajarin, anak saya nggak kasih sesuatu pakai tangan kiri. Baru kemarin di minggu lalu, guru pendidikan agama, tentunya Kristen ya, dia nggak mau terima gurunya. Anak saya bingung, kamu tahu nggak tangan kirimu tuh nggak sopan. Terus anak saya bingung, hah? Karena saya nggak pernah ajarkan itu. Terus gurunya bilang, kamu nggak pernah diajarin? No, my dad say right hand, left hand is the same hand. It's God made hands. Iya nggak sopan. Saya bilang, I will tell your teacher. Yang ngomong tangan kirimu nggak sopan itu apa? It's not your Bible, it's Quran. Kenapa sih tangan kirimu nggak sopan? Saya gak bilang tiba-tiba keluar gini, yuk salaman pakai tangan kiri. Terus tiba-tiba keluar begini, yuk kasih orang pakai tangan kiri. No, you live in this country that majority is their religion. Then you have become a salt and light. Hargai pakai tangan kanan. Tapi engkau tahu, that's not biblical teaching. Ini just a simple, ini bukan khotbah, tetapi ini bagian contoh. Saya bilang, tell your teacher. Saya gak peduli, pastor anaknya harus begini. No. Saya bilang, apa yang kamu lakukan, ingat kamu anak Tuhan. Bukan kamu anaknya Agung. Kamu anaknya Tuhan. Yang Agung lakukan, yang saya lakukan bukan karena saya preacher. Semua yang saya lakukan, karena saya adalah God's representative. Perwakilan dari Tuhan. That's it. Saya gak perlu jaga image, makanya hidup saya gak capek. You see my social media, engkau lihat saya di tempat kerja, engkau lihat saya di gereja, engkau lihat saya di rumah, I'm the same person, I promise you. Karena capek lu pura-pura itu, ya gak sih? Tapi banyak orang yang jaim banget, dia gak tahu purpose-nya. Purpose-nya dia untuk jaga image-nya dia, jaga image gerejanya, jaga image. No, your purpose is jaga image-nya Tuhan. Kalau you jaga image-nya Tuhan, I guarantee you gak jatuh dalam kemunafikan.
Karena waktu kita mau jaga image-nya Tuhan, kita lakukan dengan ketulusan, bukan dengan pressure. Bukan dengan nanti istriku malu, suamiku malu, nanti gerejaku malu, nanti enggak. You lakukan karena because I love you God. That's it. Ya saya jatuh, saya bangun lagi. Ya saya salah, saya rubah. Saya minta ampun, saya minta maaf. Saya rubah lagi, saya perbaiki lagi. I try tomorrow. Terus. Dan tanpa kau sadar, tiba-tiba kau sudah ada di atas. Dan standarmu naik. Tapi sebagian orang, dia berusaha jaga image-nya dia. Hartanya dia. Nama baiknya dia. Posisinya dia. Semua tentang dia yang dia jaga. Tuhan bilang kalau kamu takut kehilangan apa milikmu, kamu akan kehilangan. Tapi kalau kamu hidup dan berbuah, bagiku buahmu akan semakin lebat. So, coba renungkan hidup kita hari-hari ini. What's your purpose? Purpose itu predestined. Tujuan hidup kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan sebelumnya. Purpose is determined before it's discovered. Tujuan hidup itu sudah ditentukan sebelum ditemukan. Jadi sejak kita ada di kandungan ibu kita, Tuhan itu sudah tahu kita itu tujuan hidupnya apa, sudah diinstal. Nah, dari setiap kita nanti menemukannya kapan? Ada yang SMA sudah menemukan, ada yang nanti kuliah baru menemukan, ada yang nanti agak-agak telat dikit menikah punya anak banyak baru menemukan. But apapun itu, engkau akan menemukan. Kalau engkau cari. Suatu saat dalam Kejadian 28, ketika Yakub berhenti di Betel untuk beristirahat, dia tertidur di situ, dia memakai sebuah batu untuk alas tidurnya. Saya nggak tahu gimana orang tidur di atas batu. Saya tidur di atas bantal aja kadang salah bantal. Tidur di atas batu. Coba aja kalau ada speaker gini, saudara tidur di atasnya kan nggak mungkin kan ya. Senderan gini pas, aduh, dia tidur di atas batu. Mungkin saya pikir capeknya luar biasa. Lalu ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Dia amazed, dia in awe, dia kekagum-kagum. Dia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Tuhan, Bait Elohim. Ini adalah pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Dan mendirikan dari batu itu menjadi sebuah tugu, menjadi sebuah altar. Dan Yakub menuang minyak di atasnya. Batu ini sudah ada dari zaman dulu. Dan batu ini Yakub tidak punya rencana nanti gue di Betel, gue berhenti, gue tidur di batu itu. Nggak ada. Tapi semua udah determine, udah ditentukan. Tapi belum didiscover, belum ditemukan. Yakub jalan, ketemu batu. Dia tidur. Dia mimpi tentang Tuhan. Dia bangun. Dia pakai batu itu sebagai altar. Dia tuang minyak. Dia nyembah Tuhan. Memang hidup kita gak selalu bantal. Kadang batu. Gak selalu empuk. Kadang keras. Sakit. Menyakitkan. Tidak nyaman. Gak enak. Pressure. Tapi purpose itu gak jauh-jauh dari sesuatu yang menyakitkan. Learn from your pain and you will find your purpose. Belajar dari masalahmu, belajar dari rasa sakitmu, belajar dari tekananmu, belajar dari batu itu. Karena dari batu itu dia tertidur. Yakub ketemu Tuhan. Dan akhirnya masalah itu, batu yang keras itu, yang gak nyaman itu, jadi altar. Masalahmu, batu-batu dalam hidupmu, hati-hati. Itu yang Tuhan pakai jadi altar. Itu penyembahanmu. Apa rasa sakitmu hari-hari ini yang paling sakit? Apa yang paling menyakitkan, paling membuat saudara marah, paling membuat saudara kecewa, paling membuat saudara bergumul dan struggle? Itu tempat altar penyembahan buat Tuhan. So, sekali lagi saya ajarin. Jadi Kristen itu nengking setan saja. Di luar setan jangan ditengking. Masalahmu, problemmu jangan ditengking.
tolak dalam nama Yesus. Setiap masalah, setiap kebangkrutan, setiap ini tongkingin semua. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau engkau punya anak di sekolah mahal-mahal, terus lagi tes ujian, terus ditengking dalam nama Yesus ini setiap ujian, setiap tes masalah, terus dirobek gitu. Marah nggak lu? Sama anakmu? Marah tuh? Tapi dad, tapi mom, ini ujian. Tes. Aku mau hidupku nyaman tanpa ujian. Aku mau hidupku nyaman tanpa masalah. Aku tengking dalam nama Yesus. Gak dites, gak naik kelas kamu bro. Daddy bayar mahal-mahal. It's not from your pain. You never go to the next level. So, ada seorang bernama Hiro Onoda tahun 44 waktu Perang Dunia. Dia pasukan Jepang, salah satu perwira, dikirim ke satu pulau kecil bernama Pulau Lubang di Filipina. Jenderal mengutus dia dan ngomong sama dia, Hiro, whatever happen, apapun yang terjadi, kamu gak boleh nyerah. Kamu perang sampai mati bila perlu. Dia bawa pasukannya. Dia perang gerilya satu persatu jatuh berguguran. Satu persatu jatuh berguguran. Dia terus perang, dia gali lubang, gali terowongan. Gak lama tahun 45 Jepang menyerah karena bom atom Hiroshima Nagasaki. Pamflet flyer disebar di pulau lubang itu. Semua di pulau-pulau di mana ada pasukan Jepang disebar supaya apa? Pasukan itu disuruh pulang dan menyerah. Gak udah perang lagi karena perang udah usai. Tapi Hiro melihat pamflet itu dia gak mau pulang. Dia pikir wah ini tipuan. Ini cuma supaya aku keluar terus aku dijebak. Enggak. Perang terus dia, perang sampai puluhan tahun dia perang. 5 tahun sudah normal, semua udah normal. Dia masih perang, keluar masuk lubang, terowongan, keluar, bunuh orang, masuk lagi. Sampai semua orang di pulau lubang itu diteror oleh namanya Hiro dan beberapa pengikutnya ini. Sampai semua mati satu persatu tinggal dia. Dia perang terus. Tapi suatu saat 20 tahun berikutnya kurang lebih tahun 70-an ada seorang Jepang muda bernama Suzuki. Ini kalau sekarang ini vlogger yang suka ngevlog, cari-cari apa itu adventures gitu ya. Dia adventure. Dia dengar yang namanya Hiro, dia pergi ke situ, dia berusaha cari dan akhirnya ketemu. Singkat cerita mereka berbincang-bincang dan akhirnya di situ Hiro percaya bahwa perang sudah usai. Tapi dua orang ini punya dua purpose yang berbeda. Hiro adalah orang yang purpose-nya tujuannya cuma satu. Dia perang untuk negaranya dan gak boleh nyerah. Dan akhirnya dia pulang ke Jepang bersama Suzuki. Dia disambut bak pahlawan. Dia dimuliakan, dielu-elukan, diundang berbicara di university. Dikasih uang banyak, dikasih rumah dan seterusnya. Tapi dia merasa gak nyaman malahan gak nyaman dia. Beda kan sama kita kan? Kita makin ketop dipakai Tuhan, makin nyaman, kita makin nyaman. Ya kan? Daud waktu dipakai hebat, dia makin nyaman. Jatuhlah dengan Batsheba. Tapi Hiro gak nyaman. Akhirnya dia menetap di satu desa kecil, pensiun sampai mati. Dengan segala kemuliaannya, dielulukan menjadi seorang pahlawan. Sebaliknya Suzuki, tujuannya apa? Dia gak punya tujuan apa-apa. Dia cuman tujuannya hidup adventure aja. Gue mau healing, gue mau shopping, gue mau eating, gue mau drinking. It's all about himself. Dan akhirnya dia menyelesaikan hidupnya di puncak Himalayan. Dia cari katanya ada Yeti di situ, manusia yang gede, monster gede yang berbulu putih. Katanya ada di situ, dia cari nggak nemu, akhirnya dia mati seorang diri beku di atas puncak Himalaya. Dua orang berbeda dengan dua tujuan berbeda. Kita bisa belajar dari seorang hero. If you fight for God, masalah, kesulitan, semua tidak akan menghentikan engkau untuk berperang bagi Tuhan. Gemerlap kekayaan, posisi tidak akan membuat engkau nyaman dan berhenti untuk terus memuliakan Tuhan. Pak, hidupku hari-hari ini kayaknya kosong, gak ada artinya. That's just because you like Suzuki. Bukan kayak Hiro tapi kayak Suzuki. Cuma mau adventure semua tentang dirimu sendiri. Saudara,
Kasih saya waktu 1 menit. Bagaimana kita mengetahui purpose kita? 1, melalui talentamu. Di situ lay your purpose. Tuhan kasih talenta itu udah pre-install saudara. Kalau passion, ikuti passion. Passion banyak bos. Hari-hari ini orang passionnya main pedal. Sebelum pedal kemarin Brompton. Sebelumnya lagi aki. Sebelumnya lagi apa? Kadal itu apa itu namanya? Tokek. Orang Indonesia passionnya ganti-ganti tiap musim. Passion saya sama, passion saya tadi saya ngomong, saya kepingin main musik, kepingin nyanyi, apalagi kalau drum tuh saya seneng banget, kadang kalau saya ngikutin beatnya seneng, suruh main gak bisa. Mau suruh belajar kayak apa gak bisa, because it's not my talent. Bukan talent saya. Passion bisa salah, tapi talent gak bisa salah. Nah talent ini harus digabung sama passion. Begitu talentamu sama passionmu ketemu, terus engkau kayak bergairah. Apa tandanya? Ini tandanya. Sesuatu yang kau bersedia melakukan tanpa bayaran. Dengan gairah. Itu salah satu tanda dari purpose-mu. Selama semua masih kau hitung dengan bayaran, that's not your purpose. Saya gak bilang do it for free, no. Tapi kadang ada sesuatu yang kau lakukan gak dibayar juga gak apa-apa. That's your passion. Dan kau mahir melakukan itu tanpa dibayar. Engkau passionate dan kau mahir. That's your talent. Di situ gak jauh-jauh purpose-mu. Yang kedua, pay attention to your pain. Tadi saya sudah katakan. Perhatikan rasa sakit yang kau alami. Karena tujuan hidupmu gak jauh-jauh dari rasa sakitmu. Dan yang ketiga, yang terakhir. Minta Tuhan, tanya Tuhan. Apa Tuhan tujuan hidupku? Apa Tuhan tujuan hidupku? Saudara punya gadget. Biasanya kalau upgrade ke gadget baru, saudara baca buku manualnya enggak? Saya di sini baca buku manual, enggak ada kan? Di upgrade, ini dari tipe 6 ke tipe 7 ke tipe 8 ya sama aja lah, kurang lebih begini gue sudah tahu. Sounds like Christian? Yes. Di upgrade, gue udah tahu kemarin, gereja kan gini-gini, pelayanan gini-gini. Dari berkat ini ke berkat ini naik, ya paling ya begitu-begitulah. I know, no. In every season of your life, itu punya pengalaman yang berbeda-beda. Buku manual gak pernah baca, tapi kalau problem gadgetmu, engkau kemana perginya? Kemana kalau tiba-tiba problem? Ke toko kan? Tanya masnya, tanya mbaknya, tanya teknisiannya. Mas ini gimana mas? Gue mau coba gini kok gak bisa, ini kok gak bisa, mas ini kok gak bisa gitu kan? Ya kan? Padahal ada buku manual loh. Buku manual itu biasanya yang pertama itu dijelaskan partnya. Bagian-bagiannya, ini tombol, ini lampu, ini apa, ini apa. Terus kedua, diajarin cara makainya, how to do. Pencet ini, kalau mau ini, pencet ini temperaturnya di sini, ini feature-nya. Yang ketiga biasanya dikasih tahu warning. Jangan ngecas waktu basah, jangan overcharge, apa. Dikasih tahu warning yang kau gak boleh lakukan supaya gadgetmu awet. Benar? Ya, terus juga ada yang namanya troubleshoot. Troubleshoot itu biasanya kalau problem misalnya nggak bisa ngecas, nggak bisa apa, atau ini nggak bisa panas, itu kenapa biasanya dikasih tahu kan? Terus ada frequent ask and question biasanya. Ini boleh nggak kayak gini, boleh nggak kayak gini, biasanya ditanya ke situ. Nanti kalau gini harus hubungin siapa, ditulis kayak gitu. Dan yang terakhir yang paling keren itu apa? Warranty. Kartu garansi. Setelah semua engkau sudah lakukan dengan baik, tetap gak bisa, baru engkau ke pabriknya, engkau klaim garansinya. Tapi orang Kristen kan gak gitu. Gadgetnya rusak, dia pergi ke tukang servis. Punya problem hidup, dia pergi ke pendeta. Tokonya gereja, pendeta tukang servisnya. Saudara punya Bible. Read your manual book. Di dalam bukan cuma ada cara, ada pertanyaan, jawaban. Tapi di dalam Bible ada garansi, ada warranty. Siapa yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Tuhan gak pernah ambil talentamu. Gue kok gak bisa apa-apa. Gue kok kayak gini-gini terus. Enggak. Tuhan gak pernah ambil talentamu. Semua kita talentanya tetap. Tapi Roma 3:23 katakan, setiap orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Di dalam NLT version bagus, for everyone has sinned. We all fall short. Katakan fall short
of God glorious standard. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua orang sudah berbuat dosa sehingga kehilangan standar kemuliaannya Tuhan. Jadi kalau hari ini kok kayaknya gue gak bisa apa-apa, gue kosong, gue apa. Coba, jangan-jangan, saya tidak menghakimi, jangan-jangan ada sesuatu yang gak berkenan. Sehingga itu membuat standarmu turun. Selama engkau berkenan, selama engkau melakukan yang benar, selama engkau on track di dalam purpose-nya Tuhan, engkau akan menjadi manusia yang kreatif, yang luar biasa dan diurapi. Nih, Tuhan gak pernah kasih saudara hasil akhir. Tuhan gak kasih saudara lemari, kursi, meja, enggak. Tuhan kasih saudara kayu. Dari talenta yang kau miliki, engkau bisa olah kayu itu menjadi kursi yang bagus, furniture yang bagus. Tapi kita seringkali doa, Tuhan minta meja, Tuhan minta lemari, Tuhan minta kursi. Tapi kau gak perhatikan dari tadi ada kayu yang sangat bagus di sebelahmu. Coba find that woods. Cari itu kayu-kayu di sebelahmu. Mungkin selama itu engkau gak hargai. Engkau gak waspada, engkau gak lihat. Itu bahan baku yang ada di tanganmu. Kalau engkau pakai dengan luar biasa, itu akan jadi produk yang bermutu. Semakin berkualitas sebuah produk, pasti akan semakin mahal. Amin. Kenapa orang bisa menjadikan produk yang berkualitas? Karena dia talented. Kenapa talenta orang bisa maksimal? Karena dia gak jatuh dalam standar kemuliaannya Tuhan. Selama engkau hidupmu benar, mengandalkan Tuhan, and knowing your purpose, saya berdoa, saya percaya, semua pasti diberkati Tuhan. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau baik, engkau luar biasa. Engkau urapi kami, engkau meteraikan firman-Mu, dan kami belajar dari firman Tuhan tentang tujuan hidup kami. Kami akan belajar dari rasa sakit kami. Kami akan belajar dan melihat talenta yang kami miliki. Bahan-bahan baku di sekitar kami, mungkin hal-hal yang sepele yang terlewatkan. Di situ Tuhan mau pakai menjadi satu produk yang luar biasa. Dan kami akan selalu mengandalkan dan bertanya kepadamu. Kepadamu saja, apa yang harus kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya senantiasa Tuhan berikan hikmat. Karena firman-Mu berkata, mintalah hikmat jika engkau kekurangan hikmat. Dan aku tidak akan menghemat. Aku akan memberikan hikmat yang bertambah-tambah dalam hidupmu. Sehingga semua hidupmu penuh dengan kemuliaannya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di sini kita bisa melihat doa merubah segalanya. Orang ketemu orang terjadi sejarah. Orang bertemu Tuhan terjadi mujizat. Anda ingin mengalami mujizat, hadirlah di tempat ini. Di tempat ini banyak begitu terjadi mujizat. Dan saya percaya teman-teman BC Church juga yang hadir mengalami mujizat Tuhan. Ya teman-teman, ayo kita datang mission trip di tanggal 3 sampai 7 November di daerah Klaten. Ditunggu kehadirannya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati, berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom, kami dari tim misi gereja mau menginformasikan kepada Bapak Ibu, Saudaraku bahwa kita akan mengadakan mission trip pada tanggal 3 sampai 7 November, lebih kurang 2 bulan lagi. Jadi kami mengundang supaya Bapak Ibu, Saudaraku boleh terlibat dalam acara misi ini. Jadi kita melaksanakan amanat agung Bapak Ibu, kita berkati mereka. Demikian Bapak Ibu, jadi untuk ini, misi ini kita hanya mengundang untuk orang-orang dewasa, tidak untuk anak-anak. Demikian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau mau informasi lebih lagi, boleh tanyakan kepada tim pelayan atau informasi yang ada di pintu kaca. Demikian informasi dari kami Bapak Ibu, dari tim misi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persembahan, siapkan hati kita akan berdoa. Puji dan syukur Tuhan, siang hari ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan
berikan kesempatan Tuhan untuk kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan seminggu ini Tuhan, sempurna atas kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan siang hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami juga mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Jagai hati kami Tuhan, persiapkan hati kami mau memberi yang terbaik Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kami. Tingkap-tangkap langit telah Kau bukakan, berkat yang terbaik telah Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, apa yang telah Kau beri kami boleh salurkan kembali Tuhan untuk pekerjaan-Mu, karena biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan atas kami semua. Thank you Lord, thank you Jesus. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Karya penebusan yang Kau kerjakan di hidupku, membuatku menerima kasih anugerah-Ku diampuni. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah beribadah bersama kami. BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community, Rabu 1 Oktober 2025, bertempat di CGBSD Plaza, Green Cove, Pamulang, dan Gading Serpong di jam 7 malam. Menara Doa, Jumat 3 Oktober 2025, jam 10 pagi di Sekretariat Gereja Ruko The Loop F2 BSD. Morning Worship, Sabtu 4 Oktober 2025, jam 5 subuh di Trembesi Hotel, Ruang Mandalika A. Ibadah Raya Minggu 5 Oktober 2025 di jam 9 pagi dan jam 11 siang bertempat di Trembesi Hotel lantai 6 Auditorium Gunung Salak, akan dilayani oleh Pendeta Edi Prajitno, GBI Medan Plaza, dan disertai dengan perjamuan kudus. Hai Cobi, kita akan bertemu kembali dalam ibadah Minggu 5 Oktober 2025 di jam 9 pagi dan jam 11 siang, Trembesi Hotel lantai 7. Youth and Teens di jam 11 siang, Trembesi Hotel lantai 7. Jangan lupa untuk follow Instagram, IG, TikTok BSD Church, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati, berkatnya selalu dilimpahkan. Bapak sudah diberkati siang hari ini, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Kami ingin menyapa, adakah Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari ini, baru pertama kali hadir di BSD Church? Tidak ada? Baik. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir kembali dalam ibadah minggu depan. Bapak Ibu Saudara, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memungkinkan waktunya untuk bisa hadir dalam ibadah youth atau ibadah ketiga nanti pukul 1 nanti akan dilayani oleh Evangelis Echa Sumantri. Kita bisa hadir bersama-sama dengan anak-anak muda di tempat ini, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Hanya 1 jam saja Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saya menegaskan bahwa untuk morning worship yang selama ini kita adakan di Foresta, minggu depan hari Sabtu itu akan diadakan kembali di Ruang Mandalika di dekat lobi. Dengan berbagai pertimbangan maka akhirnya kemarin kami kembali diadakan di tempat ini. Terus yang kedua, untuk ibadah teens dan youth minggu depan akan diadakan pukul 11 bersamaan dengan ibadah pukul 11 di tempat ini. Mereka youth dan teen akan mengadakan ibadah di ruangan yang berbeda. Jadi tidak dilakukan jam 1 lagi ya Bapak Saudara. Jadi itu yang perlu diperhatikan supaya kita bersama-sama mensupport kegiatan ini biar bisa anak-anak kita bisa hadir untuk beribadah dalam ibadah youth dan teens. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pastor Gusti Agung yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai Bapak dimanapun berada bersama dengan keluarga. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami pada siang hari ini dalam ibadah sesi pertama, sesi kedua. Tuhan, kami melihat karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Gusti Agung Tuhan. Biar Tuhan akan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi dimanapun hamba berada. Biar Tuhan akan pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati, kami tidak bisa membalas apa yang sudah mereka lakukan bagi Tuhan.
Tapi kami tahu segala sesuatu yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati umat-Mu yang sudah hadir. Mungkin ada di antara mereka yang sakit. Berkati Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka, dan mereka pulang dengan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kalau mereka ada kekurangan, mereka hanya pergumulan hidup, beban dalam rumah tangga, beban ekonomi Tuhan yang mereka alami. Tuhan, Engkau datang untuk melawat mereka, memberikan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan berkati kami semua umat-Mu di tempat ini, biar kami tetap memiliki gairah, memiliki semangat untuk senantiasa setia datang dalam ibadah-ibadah yang ada. Karena kami percaya kami datang kepada Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Memberkati rekan-rekan kami yang pada siang hari tidak dapat hadir bersama dengan kami. Tuhan akan memberkati mereka biar waktu-waktu yang datang mereka dapat hadir di dalam ibadah-ibadah di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah pukul 1 nanti Tuhan, hamba-Mu Eca Sumantri Tuhan akan melayani. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berkati juga kirimkan anak-anak muda, orang-orang yang belum sempat beribadah, mereka hadir bersama-sama untuk menikmati ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mata pencarian, dan apa yang mereka lakukan dan kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan akan berkati kami. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Berkati kami untuk kembali bertemu kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup berikan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tak